Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar akidah akhlak tentang kalimat thayyibah. Anak-anakku sekalian, ada yang tahu di antara kalian apa itu kalimat thayyibah? Oh iya, bagus, kamu tahu apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kapan diucapkannya? Kalimat thayyibah itu diucapkan ketika kita mendengar, melihat, mengalami sendiri suatu hal yang menyenangkan, yang menakjubkan, atau ketika kita mendapat kesulitan. Anak-anak aku sekalian, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, atau kepada orang lain. Nah, kesalahan yang kita lakukan itu kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, hendaknya bersegera kita untuk meminta maaf kepada orang tersebut atau mengucapkan kalimat istighfar, memohon ampun kepada Allah. Di antara kalian ada yang tahu apa sih bunyi kalimat istighfar? Nah, bunyinya adalah Astaghfirullahalazim. Coba kita ucapkan bersama-sama. Astaghfirullahalazim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Nah, kalimat Astaghfirullahalazim ini disebut juga dengan kalimat istighfar. Nah, paham kan? Kalimat Astaghfirullahalazim disebut juga dengan kalimat istighfar. Nah, anak-anakku sekalian, ada waktu yang tepat kapan kita mengucapkan kalimat istighfar. Nah, yang pertama adalah ketika kita melupakan kewajiban kepada Allah. Contohnya apa sih? Kapan kita melupakan kewajiban itu kepada Allah? Anak-anak pernah tidak makan atau minum ketika berpuasa di bulan Ramadan? Karena lupa ya, bukan karena sengaja. Nah, ketika kita lupa makan dan minum, kemudian kita ingat kita berpuasa, maka segeralah kita beristighfar dan lanjutkan puasanya. Atau ada juga di antara kalian yang lupa berwudu, padahal kalian mau sholat. Nah, itu juga salah satu contoh lupa melakukan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, yaitu ketika kita melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nih, di antara kalian pernah tidak yang ngatain nama orang tua teman kalian? Atau pernah tidak kalian salah bawa buku? Ya, atau lupa mengerjakan PR? Atau melawan orang tua? Nah, itu juga merupakan kesalahan atau kekeliruan. Jika kita melakukan itu semua, maka bersegeralah kita mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan meminta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan. Yang ketiga, yaitu ketika kita berdoa dan berzikir. Kalimat thayyibah istighfar ini memang sering dibaca ketika kita sholat, apalagi setelah sholat 5 waktu, ataupun ketika kita zikir pagi ataupun petang. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk sering-sering membaca istighfar. Kenapa demikian? Karena memang kita sering melakukan kesalahan. Dan bahkan tiap hari kita melakukan kelalaian, kesalahan ataupun dosa. Nah, berikut ini kita akan melihat apa aja sih keutamaan membaca istighfar. Yang pertama, menghapus dosa. Ya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tidak pernah berbohong, tapi beliau selalu melakukan istighfar. Karena ia selalu ingin meminta ampun kepada Allah dan ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Apalagi kita. Ya, yang kedua, istighfar bisa menjadi penyebab turunnya hujan. Kemudian yang ketiga, dilapangkan rezeki dan harta.
Ada sebuah hadis mengatakan bahwa siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tertinggal atau min haitsu la yahtasib. Yang keempat, dimudahkan segala urusan. Ya. Yang kelima, istighfar ternyata bisa menolak bala dan bencana. Ya. Untuk itu perbanyaklah membaca istighfar. Keenam, penyebab turunnya rahmat Allah. Ketujuh, dihapus kejelekan dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan apabila kita membaca istighfar. Anak-anakku sekalian, banyak yang sudah kita ketahui tentang istighfar. Untuk itu, maka ibu mengajak kalian untuk senantiasa membiasakan diri untuk membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Karena Nabi Muhammad SAW pun bersabda dalam riwayat Imam Bukhari bahwa hatinya sering gundah, bahwa hatinya sering salah. Makanya dia membiasakan diri untuk membaca istighfar 100 kali dalam sehari. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.